Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Nabila. I'm from CMD Group Course. I want to explain about tujuan-tujuan terpisah, silabus, dan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, dan mengatur cara mengenai penyelenggaraan pembelajaran agar mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Kemudian silabus adalah pelaksanaan dari kurikulum tersebut yang lebih terperinci dan mengacu kepada pelaksanaan dari kurikulum yang telah diterapkan atau yang telah disesuaikan, yang lebih spesifik lagi dan lebih sempit. Selanjutnya adalah komponen kurikulum. Karena kurikulum sebagai alasan umum untuk merumuskan kebijakan, kurikulum menggabungkan pendidikan dan budaya sebagai tujuan bahasa. Ada 3 pendekatan, yaitu orientasi behavioristik, yang kedua orientasi kognitif, dan yang terakhir adalah orientasi humanistik. Orientasi behavioristik ini adalah menganggap manusia sebagai organisme pasif yang terpengaruh oleh eksternal atau lingkungan yang di sekitarnya. Yang kedua adalah orientasi kognitif, yaitu beranggapan bahwa manusia adalah sebagai sumber dari semua tindakan manusia. Yang terakhir adalah orientasi humanistik, yaitu di mana mengatur perkembangan individu sambil menekankan faktor afektif, dan ini biasanya dipakai untuk suatu kelompok tertentu atau suatu organisasi tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis silabus kepada unsur-unsur bahasa tertentu yang masuk ke dalam silabus, dan organisasi bahasa biasanya mendiskusikan keuntungan dan kerugian pada 4 silabus utama, yaitu silabus struktural atau gramatikal, yang kedua silabus fungsional, yang ketiga silabus nasional, dan yang terakhir silabus situasional. Yang pertama adalah silabus struktural atau gramatikal yang berkaitan dengan linguistik bahasa. Ini biasanya silabus mengacu pada tenses atau artikel yang digunakan untuk siswa dalam pembelajaran, verb atau adverbial. Selanjutnya adalah silabus nasional atau semantik yang dipusatkan pada awal tahun 70-an pada suatu organisasi, dan silabus macam ini digunakan pada tema-tema ruang, waktu, dan kewajiban. Selanjutnya adalah silabus fungsional. Ini mengajarkan kepada siswa tentang permintaan maaf, permohonan, atau suatu penolakan dan persetujuan. Yang terakhir adalah silabus situasional. Silabus situasional ini mungkin jarang digunakan, tapi ini juga digunakan dalam pembelajaran. Dari keempat contoh
gramatikal, nasional, fungsional, dan situasional. Ini menggambarkan realisasi yang berbeda dalam komunikatif, kurikulum, dan desain silabus, tapi ini mengacu pada suatu proses pembelajaran yang berkaitan dengan mendapatkan bahasa yang lebih cocok dalam suatu pembelajaran. Dan juga di sini peran guru adalah peran guru adalah untuk memfasilitasi peserta didik dalam pertukaran komunikatif dan menganalisis kebutuhan mereka, dengan demikian mencari bantuan dari guru dan materi. Terima kasih.